Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu jangan coba menolak undangan. Lukas pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan 24. Namun saya hanya membaca ayat 17 bagi kita semua. Ayat 17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, "Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap." Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, undangan diberikan pada saat pesta sudah siap. Pada saat itu, kalau orang mau mengadakan pesta, maka jauh hari sebelum pesta itu diadakan, undangan sudah dikirimkan kepada para tamu. Dalam undangan itu sudah ditetapkan tempat pesta itu dan juga tanggal pada saat pesta itu akan diadakan. Tetapi jam pesta tidak diberitahukan. Lalu orang yang mengadakan pesta itu mengadakan segala persiapan untuk pesta. Setelah persiapan untuk pesta itu siap, maka orang yang mengadakan pesta itu mengirim hamba-hambanya untuk mengundang kedua kali orang-orang yang tadinya telah diundang untuk datang. Lukas 14 ayat 17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, "Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap." Yang kedua, ada penolakan terhadap undangan. Lukas 14 ayat 18 sampai dengan 20. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang." Orang-orang ini sudah menerima undangan pertama dan sudah berjanji untuk datang. Tetapi waktu sudah siap dan undangan kedua diberikan, mereka menolak. Ada yang menolak dengan halus, disertai permintaan maaf. Ada yang menolak dengan kasar, tanpa minta maaf. Demikian juga dalam dunia rohani. Ada banyak orang seperti ini. Kelihatannya mereka mau datang kepada Yesus. Mereka mau diajak ke gereja, mau dibaptis, mau belajar kitab suci, mau melayani Tuhan, mau memberi persembahan dan lain sebagainya.
Tetapi waktu mereka betul-betul ditantang untuk datang kepada Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat dan Tuhan, mereka menolak. Hal yang ketiga, bagaimana sikap orang yang mengadakan pesta? Murka. Lukas 14 ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang lumpuh. Penolakan terhadap undangan adalah penghinaan. Ia tidak mau menerima alasan-alasan itu. Demikian juga kalau kita menolak Injil atau undangan Allah untuk diselamatkan melalui Kristus, maka Allah juga murka kepada kita. Ia tidak mau menerima alasan apapun. Ia murka. Bahkan sebetulnya karena kita lahir dalam dosa, karena kita keturunan Adam dan kita lahir sebagai anak setan, maka sejak kita lahir murka Allah sudah ada di atas kita. Lalu Allah ingin kita berdamai dengan Dia. Ia menjadi manusia dan mati bagi dosa kita. Lalu Ia memanggil kita untuk mau datang kepada Kristus sehingga bisa diperdamaikan dengan Dia. Kalau kita menolak, itu berarti kita tidak mau berdamai dengan Dia. Maka murka Allah akan tetap ada di atas kita. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, marilah kita melakukan setiap perintah Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan bagi kita melalui firman-Nya, supaya Tuhan tidak murka atas kita dan hidup kita akan selalu damai karena Tuhan selalu beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami semakin hari semakin taat untuk melakukan setiap perintah Tuhan, dan hidup kami semakin hari bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan, sertai, pimpin dan bimbinglah kami, supaya apapun yang kami kerjakan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan waktu kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.